Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube ilmupeternakan.com. Sharing informasi seputar dunia peternakan ringan dan informatif. Kali ini topik bahasan yang akan kita angkat yaitu bagaimana kita bisa mengenali penyebab penyakit lumpuh pada itik. Itik saat ini semakin emerging. Banyak permintaan baik telur maupun daging itik. Kita lihat kuliner-kuliner juga sudah banyak yang menggunakan daging itik. Selain itu, telur itik juga sudah lama dikenal. Ini banyak yang dibuat telur asin ya. Itik juga banyak yang menyebut dengan bebek ya. Nah, di sini bagi Anda yang sedang melakukan usaha budidaya ya, baik secara intensif maupun semi intensif maupun ekstensif, tentunya pernah menjumpai itik ya yang mengalami masalah lumpuh ya, tidak bisa berjalan. Ini penyebabnya apa ya? Ini juga tidak hanya di itik biasa ya, tapi ini banyak juga menyerang di itik Manila ya atau entok ya. Pada entok ini juga banyak menyerang juga ya. Nah, sebetulnya penyebabnya apa sih? Ya, baik, sebelum kita mulai membahasnya, silakan teman-teman bisa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari ilmupeternakan.com. Yang pertama, ya, kita lihat bahwa penyakit yang perlu diwaspadai ya oleh peternak budidaya itik, baik skala intensif ya, intensif artinya bisa saja dikandangkan, kemudian ada yang digembalakan, atau full lebih banyak dikandangkan ya, atau kita secara ekstensif ya dibiarkan misalkan di rawa-rawa, silakan cari makan sendiri, seperti itu ada juga ya, kita tinggal mengawasi dan mengambil telurnya. Ya, jadi baik intensif maupun yang hanya memelihara beberapa ekor di tingkat rumah tangga ya, ini hanya beberapa ekor itu kadang ada penyakit itik lumpuh ya, lumpuh dan lesu ya, itik tidak bisa berjalan. Nah, bagi teman-teman mungkin ada yang belum tahu bahwa nama penyakit ini sering disebut dengan penyakit botulismus ya, botulismus. Penyakit ini umumnya menyerang itik yang digembalakan ya. Ini info yang saya dapat ya, kalau lebih tepatnya botulismus seperti apa, mungkin kalau ada dokter hewan ini akan lebih tepat ya menjelaskan secara lebih detail bagaimana botulismus. Tapi saya ini hanya memberikan informasi secara ringan ya terkait dengan penyakit botulismus. Ini umumnya menjadi penyebab penyakit lumpuh ya, yang dijadikan dengan penyakit lumpuh. Ini umumnya menyerang itik yang digembalakan atau itik yang kadang jalan-jalan sendiri ya kalau di rumah tangga itu ya. Nah, kemudian gejala-gejalanya apa? Jadi gejala-gejala itik yang terserang penyakit botulismus ini, itik menjadi lemah, ya. Kemudian selain lemah, lesu, maunya diem terus, dan lumpuh, ya. Lumpuhnya itu bisa pada leher maupun kaki dan sayap, ya. Jadi bisa pada 3 hal ini ya. Kadang-kadang itik itu tidak dapat berdiri tegak ya. Kemudian bulu mudah rontok kalau jalan sempoyongan ya. Seperti kita kalau sedang pusing ya, itu sempoyongan. Nah, ini ciri-ciri umum ya, ciri-ciri umum mengenai penyakit botulismus ini ya. Jadi intinya lumpuh dan lesu gitu ya. Kalau ada lumpuh nggak bisa bergerak, yaitu ada kemungkinan botulismus. Penyebabnya apa sih? Jadi ini penyebab botulismus ini diduga dari racun yang dihasilkan oleh bakteri atau kuman Clostridium botulinum ya. Ini biasanya ada di bangkai atau tanaman yang sudah busuk. Jadi kalau itik makan bangkai ya, misalkan di rumah tangga, misalkan dekat rumah, itu ada bangkai, kemudian itik makan bangkai itu ya dengan
betah bergerombol memakan bangkai, dan di bangkai itu ada Clostridium botulinum. Ya, ini akan berpotensi menyebabkan penyakit botulismus. Bisa saja misalkan kita sedang mengembalakan itik ada 1.000 ekor ya ke persawahan. Di persawahan itu mungkin ada bangkai, misalkan bangkai, hewan di situ. Nah, kemudian dimakanin nih sama si itik. Ini bisa menjadi penyebab ya, terjadinya penyakit lumpuh pada itik. Nah, kemudian kalau sudah terjadi hal demikian, apa yang perlu kita lakukan ya? Kalau informasinya ini ya, jadi kita, bisa menggunakan pencahar ya, tapi tentunya mencegah akan lebih baik daripada mengobati ya. Makanya kita harus mencegah itik ya, dari terserang penyakit ini ya. Jadi kita harus benar-benar memantau ya, sehingga akan terhindar. Ya, jika sudah terlanjur maka kita bisa melakukan dengan memberikan obat, pencahar ya, seperti Laksanatia ya, pencahar ya. Ini mungkin bisa konsultasi ya kalau untuk jenis obatnya, pencaharnya apa, ke dokter hewan atau bisa ke toko tani ya, bisa melihat obat pencahar, lihat kontra dan indikasi cara pemakaian di labelnya ya, kita bisa melihat di situ. Kemudian untuk pencegahannya bagaimana? Untuk pencegahan kita perlu menjaga kebersihan ya, baik pakan dan air minum ya. Karena itik tahu sendiri ya, kalau itik itu kan butuh agak lembek-lembek itu ya, jadi ada basah-basah gitu ya. Makanya kita perlu tetap menjaga kebersihan ya, terutama pakan dan air. Usahakan selalu baru dan bersih, hindari memberikan pakan yang sudah basi ya. Yang basi, yang busuk dan tercemar itu hindari ya. Ya meskipun kadang kita memberikan nasi sisa, tapi nasi sisanya yang masih lumayan bagus, jangan yang sudah busuk, udah bau busuk itu jangan diberikan lagi pada itik Anda. Ya demikian, mudah-mudahan teman-teman mendapat pencerahan ya pada itik maupun itik Manila. Ternyata penyakit lumpuh itu sering disebut dengan penyakit botulismus ya. Caranya itu mencegahnya yaitu menjaga kebersihan ya, jangan sampai memakan bangkai, memakan yang kotor-kotor gitu ya. Itu jadi perlu diperhatikan karena umumnya kalau memakan bangkai itu potensinya lebih tinggi terserang penyakit botulismus. Ya demikian, pembahasan kita kali ini semoga menambah pencerahan ya terkait dengan dunia peternakan. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video ilmupeternakan.com berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.